Halo, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan lancar dalam pekerjaan. Ini topik sangat menarik ya, apakah itu smart manufacturing? Sampai hari ini tidak ada istilah standar baku tentang smart manufacturing itu seperti apa ya. Masing-masing pihak yang berkepentingan tentunya ya punya definisi sendiri-sendiri tentang smart manufacturing. Ada yang mengenal dengan istilah smart manufacturing, ada yang menamakannya sebagai e-factory, ada yang menamakannya sebagai autopilot factory, dan bebas-bebas saja, tidak ada yang salah untuk itu ya. Namun yang jelas, konsep smart manufacturing tidak lari dari apa yang kita injak hari ini, di mana kita berada saat ini adalah era di mana industrial 4.0. Smart manufacturing dan industrial 4.0 pada akhirnya akan membuat semua keputusan dan model bisnis kita berasal keputusannya dari algoritma dan mesin ya, dengan artificial intelligence. Tidak lagi dari subjektivitas orang atau personil ya, dari satu organisasi. Smart manufacturing akan tercapai apabila ada fitur-fitur. Pertama adalah self diagnosis ya. Dia bisa mendiagnosis mesin dirinya sendiri ya, terhadap efektivitas dan produktivitas yang dihasilkan selama proses produksi. Dan di saat yang sama ya, ada di mana pada titik equilibriumnya sistem juga akan melakukan automedical ya. Dia mengobati dirinya sendiri atas diagnosis atas problem-problem yang muncul selama proses produksi berlangsung. Jadi ada dua arah. Pertama adalah dia mendiagnosa dulu problem atau simptom atau root cause yang terjadi selama proses produksi, dan di saat yang sama dia melakukan automedical terhadap dirinya sendiri ya, mengobati dirinya sendiri. Nah, itulah standar bagi kami sebagai smart manufacturing. Dan itu adalah journey yang dituju oleh semua pabrik. Cita-cita semua pabrik bagaimana akhirnya tercipta autopiloting company, autopilot factory ya, pada era artificial intelligence tentunya. Smart manufacturing bukan lagi bicara tentang modern manufacturing. Jadi smart manufacturing di atas beyond dari modern manufacturing ya. Sangat kelihatan sekali fungsi atau fitur desentralisasinya. Jelas kelihatan pada smart manufacturing ya, di mana intelijensinya itu benar-benar desentralisasi, tertanam pada tingkat mesin ya. Mesin mempunyai otoritas penuh untuk mendiagnosa, memutuskan langkah improvement selanjutnya. Dan ini akan merambah kepada keseluruhan supply chain pada akhirnya, mulai dari hulu ke hilir. Jadi semua akan disentuh oleh artificial intelligence. Apa result dari smart manufacturing ini? Pertama adalah optimasi proses ya, kita akan mendapatkan optimum output, kemudian tingkat produktivitas yang tinggi, kecepatan, agility, kemudian harga produk yang lebih murah dan highly customizing ya, serta kita bisa dapatkan sustainability ya, akan tercipta juga. Jelas kondisi ini akan membuat manusia semakin manusiawi, termasuk pekerjaannya ya, hidup menjadi lebih baik dengan smart manufacturing. Kemudian pertanyaannya, kapan, di mana kondisi ini kita bisa capai Bapak Ibu? Jawabannya pasti setiap pabrik atau perusahaan manufacturing mempunyai jarak yang berbeda, waktu pencapaian yang berbeda satu sama lain ya, tergantung bagaimana mereka mempersiapkannya hari ini dan apakah penuh dengan keseriusan atau memang hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau trending ya, yang tidak mau kalah dengan kompetitornya. Hal-hal yang seharusnya menjadi esensi ya, sebagai fondasi, jarang diperhitungkan ya, lebih banyak sensasinya daripada esensinya, terkadang begitu. Contohnya misalnya jika dilihat ya, secara maturity melalui sebuah assessment 4.0, maturity sebuah perusahaan A misalnya tidak layak untuk bisa bertransformasi menggunakan teknologi advance. Kenapa? Karena mereka masih di level maturity proses yang sifatnya masih inisial. Namun top manajemen memaksakan menggunakan teknologi advance ya. Berhubung ini karena perintah langsung dari atas, maka mau nggak mau mereka pun akhirnya menggunakan teknologi yang advance tersebut. Apa yang terjadi? Ya, people dan organisasinya belum siap. Gap teknologi masteringnya sangat besar gapnya ya. Sistem yang otomatis pada akhirnya tidak akan dipakai ya. Mereka akan balik lagi kepada culture yang manual dengan entry dan report manual. Kemudian investasi yang sudah habis, budget yang sudah dikeluarkan akan sia-sia ya. Walaupun dipakai pada akhirnya, namun
kurva belajar ya menjadi satu hal sampai menjadi satu hal yang mature itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun. Seharusnya perusahaan pada tingkat maturity proses yang masih inisial lebih mengedepankan bagaimana implementasi dari SOP-nya, KPA-nya, atau job description-nya ya terlebih dahulu, fokus ke situ dulu. Kemudian memperkenalkan dan mengimplementasi dari 5S, ya memperkenalkan dan mengimplementasi TPM dulu, TQM dulu, ya dan memperkenalkan Lean Six Sigma Manufacturing terlebih dahulu. Mereka tidak butuh teknologi advance. Mereka butuhnya adalah bagaimana meningkatkan maturity prosesnya dulu dari level inisial, misalnya menjadi level linking misalnya. Balik kepada smart manufacturing ya. Kami melihat sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini ada beberapa perusahaan yang sangat serius melakukan digitalisasi ya, membuat transformasinya tahap demi tahap. Mereka sangat serius, dipikirkan dengan matang. Mereka sadar betul bahwa ini adalah sebuah perjuangan, bukan sebuah project ya. Keseriusan mereka ini kemudian mereka ungkapkan dalam satu struktur digitalisasi yang diisi oleh beberapa personil yang capable untuk itu. Biasanya adalah teman-teman dari excellencies atau continuous improvement. Kedua adalah teman-teman dari IT department. Dan ketiga adalah teman-teman dari engineering yang mengenal mesin dan urat nadinya seperti apa. Nah, ketiga orang ini berjalan bersama dengan vendor ataupun konsultan untuk smart manufacturing. Kemudian tim internal perusahaan ya yang 3 orang ini tadi ya fokus terhadap bagaimana caranya membenahi proses ya. Sedikit demi sedikit menambah sensor ya untuk mengidentifikasi abnormal secara otomatis. Jadi kalau ada abnormality dia langsung dengan sensor dia langsung memisahkan, oh ini ranahnya produksi, ini ranahnya maintenance ya. Jadi itulah kerja kerasnya internal perusahaan ya. Kemudian mengantisipasi hal-hal yang sifatnya cheating atau akal-akalan permainan orang lapangan. Misalnya taruh tangan di depan sensor seakan-akan itu sebagai output produksi. Nah, itu akan diantisipasi ya. Kemudian meningkatkan keterampilan dengan training, meningkatkan personal maturity terhadap digital ya, melahirkan KPI baru yang kekinian, dibuang KPI-nya yang sudah 5 tahun 10 tahun yang lalu yang sudah tidak relevan hari ini. Kemudian KPI baru ini kemudian yang akan mendriving smart manufacturing ini bisa tercapai dengan cepat ya. Jangan mempertahankan KPI yang lama, semua akan berubah. Nah, bagaimana posisi vendor? Vendor sebagai konsultan yang menguasai level integrasi dari level 0 sampai enterprise-nya. Ya, vendor harus bisa secara gamblang menjelaskan bagaimana topologi, bagaimana arsitektur yang dibutuhkan untuk mencapai smart manufacturing dan resource-nya apa. Kemudian vendor juga harus bisa memperkenalkan devices yang robust design dan seamless konektivitas, memperkenalkan teknologi sensor yang smart yang terbaru ya. Kemudian melakukan deployment terhadap analytical dengan software-nya, kemudian machine learning dan lain sebagainya ya. Kedua belah pihak ini antara vendor dan manufacturer saling berkolaborasi ya dalam jangka waktu yang lama. Dan tak lupa ini penting, di saat yang sama prinsip Lean Six Sigma juga harus bergulir terus ke depan. Jangan dibiarkan menggelinding ke bawah ya atau menggelinding ke belakang. Kan kelihatannya seru ya dan sangat menantang tentunya. Nah, top manajemen saya yakin kemudian akan sangat menikmati dinamika ini ya, melahirkan konsep-konsep baru bisnis model baru yang lebih menguntungkan tentunya. Ya, demikian kira-kira ulasan saya sedikit tentang smart manufacturing. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam digitalisasi.